Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat ukur yang dinamakan osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat bentuk gelombang dan juga dapat digunakan untuk mengukur atau melihat besarnya tegangan dan juga pada sinyal AC nanti bisa dapat melihat frekuensinya. Alat ukur osiloskop dapat digunakan untuk mengukur gelombang AC maupun DC. Sebelum kita menggunakan osiloskop, kita juga perlu mengenal bagian-bagian dari alat ukur osiloskop itu. Yang pertama kita melihat di sini sebelah kiri bawah ini ada tombol power. Nah, tombol power fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan fungsi alat ukur ini. Saat kita tekan, nah ini ada indikator warna merah. Ini menandakan alat ukur ini on atau hidup. Kemudian saat kita tekan lagi, nah nanti akan mati. On. Nah, kemudian di sini ada layar atau papan display. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan bentuk gelombang yang nantinya akan kita amati. Nah, di sini akan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X ada kotak-kotaknya, sumbu Y juga ada kotak-kotaknya. Nah, di sini yang akan kita baca nanti adalah sumbu X itu untuk menampilkan amplitudo. Nanti simbolnya di sini pakai V atau voltage. Kemudian untuk horizontalnya untuk menampilkan waktu atau time-nya. Nanti dengan satuan millisecond dan microsecond. Nah, kemudian setiap kotak ini dinamakan div. Ya. Jadi satu kotak ini satu div. Nah, kemudian nanti kalau kita melihat bentuk gelombang itu ada berapa kotak, nah itu nanti hasilnya akan kita kalikan dengan ring yang kita pilih. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah switch batas ukur. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai pengali. Nah, ini hampir sama dengan ohmmeter itu ya. Nah, di sini kalau nanti hasilnya itu nanti misalnya amplitudonya itu ada 3 kotak, nah berarti nanti 3 dikalikan dengan ring yang kita pilih. Misal nanti kita memilih ring di sini adalah 5 volt per div, artinya setiap kotak mempunyai nilai 5 volt. Nah, kalau nanti gelombangnya nanti ada 2 kotak, berarti nanti 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 10 volt. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang horizontal, nah, di sini nanti akan kita kalikan dengan batas ukur yang ada di sebelah kanan ini. Nah, caranya sama, kalau kita pilih misalnya nanti batas ukurnya 2 second per div, nah maka nanti hasilnya gelombang yang kita baca di sini berapa kotak dikalikan dengan 2. Misal nanti menunjukkan 2, nah berarti hasilnya nanti 2 dikalikan 2 menjadi 4 second. Nah, seperti itu. Kemudian satuannya juga disesuaikan. Nah, kalau misalnya nanti Anda memilihnya di sini 200 ya berarti dikalikan 200 dalam satuan microsecond. Kalau nanti Anda milihnya di sini misalnya 100 mV berarti hasil amplitudonya nanti dikalikan 100 mV. Artinya satuan yang dimiliki mengikuti satuan yang dipilih
di batas ukur ini. Nah, kemudian di sini ada Y pos, ini untuk mengatur letak titik nol ya. Nah, kalau misal Anda mau meletakkan titik nol di tengah, nah berarti ini nanti Anda atur sedemikian rupa sampai di posisi tengah untuk sumbu vertikal. Kemudian untuk sumbu horizontal, ini bisa Anda atur menggunakan X pos di sini. X pos atau sumbu X, ini sumbu Y ya, seperti itu. Kemudian intensity ini untuk menampilkan tingkat kecerahan bentuk gelombang yang akan ditampilkan. Nah, semakin ke kanan semakin cerah intensitasnya. Semakin ke kiri maka dia akan semakin redup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk memilih AC, DC, dan ground. Nah, di sini nanti pada saat kita akan mengukur AC, maka Anda posisikan pada posisi switch AC. Kalau posisi DC, nanti Anda akan fungsikan untuk mengukur DC. Nah, kalau ground, di sini nanti akan mengenolkan, membuat nol. Jadi, berapapun sinyalnya nanti Anda akan nolkan. Nah, kemudian di sini ada terminal input. Nah, di sini adalah terminal untuk probe-nya. Jadi, seperti halnya kita masang kabelnya. Nah, kemudian untuk sweep time di sini nanti kalau Anda off-kan maka dia akan tidak tampil. Nah, kalau nanti Anda on-kan, di sini nanti akan ada tampil garis yang akan kita ukur. Nah, kemudian kita simulasikan kalau nanti kita akan gunakan untuk mengukur sebuah sinyal, nah, maka Anda bisa tekan source di sini. Nah, di sini bisa kita pilih ya, untuk sinyal inputnya mau pakai DC. Kalau DC nanti hanya ada pengaturan voltage saja atau tegangan saja. Nah, kalau misalnya nanti Anda pilih sine wave, ini nanti ada tegangan. Dalam hal ini nanti kita akan mengatur amplitudo dan nanti di sini ada pengaturan frekuensi. Nah, ini artinya adalah sinyal yang dihasilkan untuk diukur di osiloskop di sini. Nah, untuk cara pengukurannya, nanti kita simak video berikutnya cara mengukur sinyal input atau sinyal listrik. Nah, untuk kali ini pengenalan alat ukur cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar untuk bagian-bagian alat ukur osiloskop seperti berikut ini. Terima kasih dan selamat belajar.